God is able. Ya, Tuhan kita sanggup ya Bapak Ibu. Puji Tuhan, sebuah pujian yang indah ya Bapak Ibu ya. Yang akan mengingatkan saudara dan saya mengatakan bahwa Tuhan kita sanggup. Dan kalau kita punya Tuhan yang sanggup, berarti kita pun juga bisa. Amin ya Bapak Ibu. Pada pagi hari ini saya berdoa dan bersyukur. Dan kita mau melanjutkan pembelajaran kita. Seri pembelajaran kita sudah masuk di Hakim-Hakim pasal 9. Ada pesan Tuhan yang berbeda di setiap hari di BW Bapak Ibu. Dan untuk hari ini apa yang menjadi pesan Tuhan yang tersirat dalam penjajakan kita di Kitab Hakim-Hakim, kita akan jelang sampai nanti ya sebelum Anda beraktivitas. Untuk itu Bapak Ibu sekalian siapkan Alkitab, siapkan buku catatan barangkali untuk memaksimalkan apa yang saya sampaikan. Yuk sama-sama kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, hamba bersyukur Engkau memilih hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Apa yang hamba dapat dalam perenungan hamba pribadi yang hamba bagikan di BW ini, biarlah menjadi sarapan pagi yang sehat juga bagi pertumbuhan manusia rohani setiap orang-orang terkasih yang ada di media pertemuan ini ya Tuhan. Dimanapun mereka melayani, kemanapun mereka akan pergi, kuasa penyertaan Tuhan akan menyertai mereka. Hikmat marifat dari Roh Kudus akan memenuhi mereka. Sehingga tidak ada satu orang pun yang terlepas dari genggaman tangan Tuhan. Kami semua aman dalam campur tangan Tuhan yang selalu memberikan kami kemenangan dan kemenangan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah pujian penyembahan kami. Sederhana namun kiranya harum semerbak sampai menyentuh tahta kerajaan-Mu di sorga. Dan urapi hamba-Mu, kuduskan, tahirkan apa yang hamba sampaikan. Mulut lidah hamba-Mu ini jangan sampai hamba mencuri kemuliaan Tuhan. Dan kuduskan dan tahirkan setiap pribadi dari mulai pendengaran, cara menangkap apa yang hamba sampaikan, agar mereka semua, kami semua menerima bukan dengan akal logika kami manusia, tetapi sebagai iman orang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita lihat ada lagu apa nih yang kita bisa nyanyikan. Oke, ini dia. Kita nge-praise dulu ya Bapak Ibu ya. Yang bisa buka kameranya ya. Udah ada Opung Misel tuh tepuk tangan. Shalom Bu Mariana Stepu, Opung Misel. Haleluya. Oke, kita bersuka cita pagi hari ini. Baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana.
Tuhan. Ku mau tersenyum bagimu Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Amin. Hosana, Hosana, Hosana. Boleh sambil angkat tangan sama-sama. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, semua kemuliaan
tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku, menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Yang sepakat sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu. Haleluya. Kita kasih jempol dulu ya buat Tuhan kita yang apa Bapak Ibu? Baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik. Siapa namanya? Yesus Kristus Tuhan. Tos dulu kita ya pagi hari ini. Dan taruh tangan di dada ya. Jangan lupa. Aku jangan lupa. Oke. Ya Bapak Ibu yang terkasih, langsung saja kita jelang Hakim-Hakim pasal yang ke-9. Kemarin Hakim-Hakim pasal yang ke-8 kita udah oke ya. Oke banget lah pokoknya. Kita sudah oke banget. Sekarang kita ke pasal yang ke-9. Kita lihat bagaimana di Hakim-Hakim pasal yang ke-8 kemarin Gideon ya menjadi pahlawan Israel. Namun ternyata ada masa di mana ia bersikap rendah hati, ada masa di mana ia bersikap bijaksana, tapi ya ternyata ada saat dia juga akhirnya jatuh. Saya tidak tahu apakah itu artinya from zero to hero and back to zero, ya saya tidak bisa mengatakan itu juga. Tetapi ada begitu banyak pembelajaran yang berguna bagi keseharian kita sehari-hari. Jadi kalau memang apa yang disampaikan Tuhan melalui mulut lidah saya yang ya biasa ya, saya manusia biasa. Saya bukan orang yang besar, tetapi firman Tuhan ini dampaknya besar. Kalau setiap pagi ini dan kalau pesan hari ini berguna untuk Bapak Ibu, pastikan besok bisa datang lagi ya. Bukan karena ini supaya banyak. Sayang Bapak Ibu kalau apa yang Anda dapatkan hari ini berguna, besok padahal masih berlanjut karena ini berseri. Sama seperti hidup kita juga berseri ya. Selain mungkin ada santapan rohani yang lain barangkali di saat-saat teduh yang lain. Seperti yang saya bilang, BW ini bukan pengganti saat teduh Anda. BW ini adalah pelengkap saat teduh Anda ya. Coba sama-sama taruh tangan di dada, katakan BW ini pelengkap saat teduh saya. Iya. Dan Anda tidak perlu khawatir, di BW ini tidak ada unsur-unsur ada udang di balik batu, nggak ada ya. Saya sebagai hamba Tuhan, saya pure. Saya hanya membagikan apa yang Tuhan taruh dalam perenungan saya, lalu saya bagi. Ya, saya nggak boleh makan sendiri, ya bertumbuh nggak boleh sendiri, harus bersama-sama karena Tuhan sudah mau datang. Oke, Hakim-Hakim pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Nanti setelah itu saya akan sedikit kilas balik supaya Anda bisa mengerti latar belakangnya.
Abimelekh menjadi raja di Sikhem. Hakim-Hakim pasal 9 1 sampai 6 ya, 1 sampai 6 dulu. Adapun Abimelekh bin Yerubbaal pergi ke Sikhem kepada saudara-saudara ibunya dan berkata kepada mereka dan kepada seluruh kaum dari pihak keluarga ibunya, tolong katakan kepada seluruh warga kota Sikhem, manakah yang lebih baik bagimu? 70 orang memerintah kamu, yaitu semua anak Yerubbaal atau satu orang? Dan ingat juga bahwa aku darah dagingmu. Lalu saudara-saudara ibunya mengatakan hal ihwalnya kepada seluruh warga kota Sikhem, maka condonglah hati orang-orang itu untuk mengikuti Abimelekh. Sebab kata mereka, memang ia saudara kita. Sesudah itu mereka memberikan kepadanya 70 uang perak dari kuil Baal Berit. Lalu Abimelekh memberi perak itu sebagai upah kepada petualang-petualang dan orang-orang nekat supaya mengikuti dia. Ia pergi ke rumah ayahnya di Ofra lalu membunuh saudara-saudaranya, anak-anak Yerubbaal, 70 orang di atas satu batu. Tetapi Yotam anak bungsu Yerubbaal tinggal hidup karena ia menyembunyikan diri. Kemudian berkumpullah seluruh warga kota Sikhem dan seluruh Bet Milo. Mereka pergi menobatkan Abimelekh menjadi raja dekat pohon terbanting di tugu peringatan yang di Sikhem. Mengerikan sekali ya. Ini saudara baku bunuh dengan saudara. Aduh, oke. Ya, jadi Bapak Ibu latar belakangnya begini. Gideon ini kan sudah jadi sang pahlawan Israel, ya. Seolah bersikap rendah hati tatkala secara resmi menolak permintaan rakyatnya agar ia menjadi raja Israel. Namun pada kenyataannya, walaupun ia pernah ngomong, saya tegaskan anak saya tidak akan tunduk dan tidak akan, maksudnya tidak akan duduk menjadi raja atas mereka. Itu ada di kemarin tuh yang terakhir kita bahas di Hakim-Hakim pasal yang ke-8 ayat ke-22 sampai 31. Nah, nanti Anda baca setelah ini ya supaya Anda bisa mengerti. Tapi pada kenyataannya praktis Gideon itu bersikap udah jadi kayak raja, malah lebih daripada itu. Dia seakan-akan lupa bahwa ada raja di atas segala raja, ya. Memang tidak demikian dengan Abimelekh anak Gideon. Wah, lebih bagus dong. Justru makan lebih parah. Lebih parahnya apa? Abimelekh ini seperti kita lihat nih ambisius banget ya. Katakan ambisius. Wah, bahaya sekali kalau ada orang yang terlalu ambisius ya. Orang ambisius itu orang kalau memilih untuk bersikap ambisius, ia akan tanpa sadar menjadi pribadi yang kejam dan licik. Ya Bapak Ibu. Kenapa? Dari ayat yang pertama dilihat. Dia menghasut dan dia tega ngebunuh saudara-saudaranya. Ya. Jadi Abimelekh ini memberi pilihan kepada rakyatnya. Dia atau ketujuh saudaranya yang lain. Ke-70 saudaranya yang lain maksud saya ya. Nah, ternyata saudara-saudaranya Abimelekh ini menggalang dukungan, termasuk dukungan dana juga bagi Abimelekh. Karena mungkin mereka merasa satu daerah barangkali, satu logat barangkali, ya satu yang pasti ya satu kesepakatan. Makanya sekalipun ambisinya itu harus menghabisi 70 saudaranya sendiri, mereka tutup mata. Mungkin mereka menutup mata nurani mereka ya. Ya, mereka juga sebenarnya orang-orang Sikhem ini, daerah lembah Sikhem ini, mereka juga pasti tahu lah ketika Abimelekh ini membunuh 70 saudaranya. Tapi ya mereka seperti ya udahlah tutup mata aja, udah nggak usah pusing. Toh Abimelekh juga saudara kita juga. Ya kita sering lihat ya Bapak Ibu kasus-kasus seperti itu. Udahlah biarin aja. Udah tahu salah nih. Udah itu seiman itu sama kita. Apakah itu tepat Abuna? Saya tidak berani mengatakan itu tepat secara langsung karena tergantung konteksnya Bapak Ibu. Kalau konteksnya adalah menolong orang yang memang tidak dapat keadilan, jelas kita harus menolong. Kita harus menutup mata yang satu, lalu kemudian kita harus tolong. Kenapa? Karena ada hukum Kristus. Tercatat di Galatia 6 kan, ayat yang kedua. Bertolong-tolonganlah kamu, terutama dengan saudara seiman. Dengan demikian engkau memenuhi hukum Kristus. Karena hukum Kristus adalah kasih. Dan kasih itu salah satu butirnya adalah kasih menutupi sebuah pelanggaran. Bahkan segala pelanggaran. Maksudnya apa? Ya untuk konteks-konteks tertentu lah. Ya, untuk konteks-konteks tertentu. Kayak misalnya anggap aja
kita memilih untuk tidak memberitahukan kepada debt collector ketika ada pasangan kita berhutang atau orang tua kita berhutang saat debt collector datang dengan berbondong-bondong dengan anak buahnya yang buah banyak itu ya. Kan nggak mungkin kita oh papa mama saya ada di dalam, digebukin nanti orang tua kita atau pasangan hidup kita. Mau nggak mau kita harus mengambil langkah yang strategis. Untuk apa? Bukan menghindari hutangnya, tapi ya kita minta ulur waktu karena orangnya nggak ada, misalnya begitu. Apakah itu bohong untuk kebaikan? Saya tidak bisa mengatakan itu karena konteks kita pembicaraan bukan ke sana. Tapi mengenai pilihan. Nah, orang Sikhem ini mereka menutup mata dalam memilih raja atas mereka setelah Daniel itu mati. Ya. Dan orang Sikhem ini ternyata memiliki rasa fanatisme. Mungkin karena si Abimelekh itu dibesarkan dari kecil di daerah lembah Sikhem. Makanya ada satu tali persaudaraan yang kuat secara naluri ya, secara naluriah, karena saya melihatnya seperti itu gitu. Karena mereka menutup mata banget gitu. Bahkan mereka biasa saja melantik si Abimelekh sebagai raja atas mereka, sekalipun mereka tahu betul ada satu saksi bisu batu itu disembelih semua 70 saudaranya di situ ya. Ngeri sekali ya. Hanya untuk menjadi seorang raja dia rela untuk menghabisi 70 saudaranya. Padahal kan sebenarnya nggak perlu seperti itu. Tapi karena memang pilihannya adalah menjadi seorang raja dengan cara yang ambisius, maka dia mungkin, ya namanya orang ambisius kan gelap mata. Jadi dia licik dan tegaan gitulah ya. Tapi yang menarik adalah orang-orang Sikhem pun juga tidak menutup mata atas kebrutalan Abimelekh sebenarnya Bapak Ibu. Jadi satu sisi mereka seakan-akan menutup mata, tapi sisi yang lain mereka juga mengakui bahwa ini orang bahaya juga nih, ibaratnya brutal juga gitu. Nah, saya bukan bicara mengenai politik, tapi saya bicara mengenai pekerjaan Anda atau mungkin komunitas Anda atau mungkin pelayanan Anda. Kalau kita lihat dari Abimelekh ini, figur Abimelekh ini ada di setiap aspek kehidupan dan area kehidupan kita, baik itu area marketplace maupun area pelayanan. Ya, kita harus akui itu Bapak Ibu. Ada berapa banyak hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang tegaan banget gitu loh. Memanfaatkan jemaat lah, mengatasnamakan Tuhan lah. Abuna kok ngomongin hamba Tuhan? Bukan, saya membuka fakta. Karena demikian juga banyak juga jemaat yang tega juga sama hamba Tuhan. Ada hamba Tuhan yang selalu mendoakan, tapi nggak pernah bisa setia. Ada hamba Tuhan yang selalu mensupport, tapi nggak juga mau setia. Ya, banyak kok orang-orang yang seperti ini, yang hanya mencari keuntungan dan juga tempat yang aman bagi dirinya sendiri. Orang-orang Sikhem, di satu sisi mereka merasa nggak enak lah sama Abimelekh, karena itu saudaranya. Berapa banyak di antara kita juga nggak berani untuk mengakui bahwa nggak berani untuk keluar dari area yang dalam tanda kutip sudah lama sih di sini. Jadi kalau kita nggak di sini nanti gimana? Padahal selama di situ pun juga nggak diberkati, juga nggak disupport, nggak pernah didoakan, bahkan dikenal aja sama pemimpin perusahaannya aja enggak. Ya ibarat sama kayak Anda bekerja di tempat di sebuah perusahaan yang nggak care sama Anda. Lalu kemudian ada pimpinan perusahaan lain yang care banget sama Anda. Padahal di tempat lain itu sangat memperhatikan Anda. Kan kalau orang kerja pasti pindah. Tapi kalau orang berjemaat nggak akan pindah. Ya, itu sangat dipahami. Juga hamba Tuhan banyak juga yang seperti itu. Jadi hanya mengambil orang-orang yang punya uang, hanya orang-orang yang punya jabatan, diangkat-angkat, ditaruh di tempat duduk di depan. Saya bicara fakta ya. Saya bicara fakta. Apakah Abuna seperti itu? Anda boleh tanya ke keluarga OIC kami. Saya bukan mengatakan bahwa saya lebih baik dari mereka dan Abuni, enggak. Kami juga banyak kekurangan kok. Lawang tempat kami aja dikasih oleh suami istri dari Parikaro dan Bu Marta, di mana kami beribadah. Tapi kami berusaha untuk belajar dari apa? Cermin-cermin kehidupan seperti itu. Kenapa? Alasannya satu Bapak Ibu, Tuhan sudah mau datang. Makanya besok ketika Bapak Ibu yang sudah bisa ke tanah perjanjian, kita patut bersyukur. Karena Anda sudah bisa ke tanah perjanjian saat Tuhan belum datang. Aduh, bagaimana dengan saya Abuna? Kan saya selalu bilang, tabung dari sekarang. Tabung dengan iman, jangan pikirkan berapanya.
Saya percaya peristiwa janda Sarfat akan terjadi buat orang-orang seperti kita. Amin Bapak Ibu. Saya aja nggak kepikiran kok untuk bisa dipilih oleh Nazaret untuk menjadi pembimbing rohani dari tahun 2018 sampai sekarang. 2017 akhir sampai sekarang. Hampir setiap bulan saya pergi. Bahkan setiap minggu saya pergi belakangan ini. Tapi itu cara Tuhan Bapak Ibu. Berarti Nazaret melihat sesuatu pilihan yang tidak boleh salah. Saya pun juga bersyukur Abuni memilih tepat. Ini oke Pak. Kenapa? Bukan menguntungkan Bapak Ibu. Tapi ada kesamaan semangat dalam melayani. Justru karena tidak saling sempurna, saling melengkapi. Ya, saya juga percaya ketika kita memilih sesuatu, kita kan harus memikirkan masak-masak kan, mempertimbangkan masak-masak. Nah, rupanya si suku Sikem ini membedakan antara memilih, kayak orang mau masak kan memilih bahan makanan sesuai dengan apa yang mau dimasak gitu loh. Seharusnya kalau mereka mau pilih pimpinan, menurut saya pribadi, harusnya mereka juga memilah-milih dulu dong. Karena mereka kan butuh pimpinan seperti apa nih? Apakah seperti Gideon? Mereka harus lihat dulu, apakah Abimelek ini sama seperti Gideon? Tapi ternyata enggak. Mereka menutup nurani mereka. Tapi satu sisi mereka mengakui bahwa ini orang kayaknya enggak benar nih. Ya, ada berapa banyak kita seperti itu sih? Sudah tahu tempat di sini ini enggak benar nih. Tapi diikutin juga. Ya Bapak Ibu ya. Jadi hari-hari ini kita harus tahu pilihan kita itu sesuai dengan pemikiran yang secara masak, pertimbangan secara matang atau enggak gitu ya. Karena keputusan orang Sikem ini sangat gegabah. Keputusan yang diambil dengan cara gegabah pasti akan dibayar dengan sangat mahal. Ya Bapak Ibu. Kita kan belum tahu ujungnya seperti apa nih ya. Tapi saya melihat bahwa ini dibayar dengan sangat mahal. Nah, apa yang ada di dalam kehidupan kita ini sebenarnya pilihan yang sudah Tuhan taruh. Di dalam apa, Abuna? Di dalam hati kita. Taruh di hati, coba. Dalam hati saya. Ya, kenapa kok hati? Ya, karena hati ini pusat intelektualitas Bapak Ibu. Di dalam hati ini orang bisa berprasangka, berpikir, orang bisa bertindak, orang bisa mengambil keputusan. Orang bisa merasakan senang, merasakan susah, merasakan sedih, merasakan gembira. Semua ada di hati. Kalau hati saya tidak tergerak untuk bergerak, saya tidak akan bergerak. Jadi pusat intelektualitas bukan otak dan pikiran Bapak Ibu. Bukan kehendak. Hati ini kalau misalnya nggak mau, nggak akan jadi kok, nggak akan jalan. Kalau Anda bekerja separuh hati, nggak akan jalan. Karena semangatnya nggak ada. Betul ya? Tapi ketika Anda belajar untuk meletakkan hati Anda secara penuh. Sekalipun pekerjaan Anda bukan pilihan Anda sebenarnya. Kan tidak semua orang memilih pekerjaannya atau karirnya sesuai dengan pilihannya kan. Siapa sih yang terpikir misalnya jadi pedagang sarang walet kah? Jadi petani kelapa sawit kah? Kerja di pertambangan kah? Atau kerja di biro jasa atau buka kafe atau kerja di perusahaan asuransi. Siapa sih yang memikirkan dari awal? Nggak kepikiran. Jarang sih yang memikirkan itu dari awal langsung tahu saya mau jadi petugas asuransi. Nggak. Tapi pasti ngirim lamaran kerja banyak di mana lalu kita pilih. Dan kita milih yang memilih kita. Jelas dong. Karena kan kalau kita pilih perusahaan tapi perusahaan nggak milih kita nggak dapat kerja juga kan. Tapi mau nggak mau kita harus belajar untuk sepenuh hati. Nah, jadi Bapak Ibu ternyata pilihan itu ditentukan oleh hati kita. Supaya hati kita ini tidak salah memilih, kita harus melihat juga menyelaraskan dengan mata kita. Orang-orang Sikem ini mata mereka melihat sadis orang ini. Hati mereka setuju, ini orang sadis banget. Tapi mereka mencoba menutup mata. Ya, kalau dicoba menutup mata, ada lawan kata penutup mata, yaitu membuka mata. Katakan membuka mata. Bapak Ibu pernah dengar sebuah cerita dan kalimat firman Tuhan yang begini, saya bacakan ya. Anda boleh tebak nih.
Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakan juga. Betul sekali. Inilah peristiwa kali pertama Allah setelah menciptakan Adam dan Hawa. Adam melihat, tapi Adam diam saja. Adam tahu, tapi Adam juga makan gitu. Mungkin hatinya mengatakan bahwa, loh ini kan gak boleh. Tapi dia mencoba menutup mata. Adam membuat pilihan yang keliru. Menurut kita ya Bapak Ibu. Tapi kalau saya bilang Bapak Ibu, semua sudah diatur Tuhan. Amin. Campur tangan Tuhan ada. Kenapa? Karena kalau Adam dan Hawa gak jatuh dalam dosa ya gak ada BW. Gak ada tanah perjanjian. Betul ya? Iya ya. Jadi kita nggak boleh juga menyesali, coba dulu Adam dan Hawa mengambil pilihannya itu benar. Nggak. Makanya untuk yang belakang-belakang yang udah lewat kita nggak perlu sesali. Kita jadikan sebagai cara kita belajar gitu ya. Tapi jangan belajar di masa lalu terus. Nanti masa lalunya jadi bayang-bayang yang kelam di masa yang akan datang ya. Kenyataannya dari apa yang kita pelajari ini ada dalam keseharian. Setiap hari kita semua ini dihadapkan dengan pilihan-pilihan. Betul nggak Bapak Ibu? Katakan sama-sama dengan saya. Setiap hari saya dihadapkan dengan pilihan-pilihan. 1, 2, 3. Setiap hari saya dihadapkan dengan pilihan-pilihan. Iya. Baik dalam mengambil keputusan atau memilih jalan yang akan ditempuh. Betul ya? Setiap orang itu sebenarnya diberikan free will atau yang bahasa umumnya adalah hak. Kebebasan di dalam memilih. Dan menurut saya ini adalah hal yang luar biasa indah yang Tuhan kasih. Karena Tuhan kasih sesuai dengan keinginan hati si manusia itu. Namun kita harus ingat Bapak Ibu, bahwa setiap pilihan kita yang kita ambil itu pasti mengandung resiko. Apakah resiko besar atau resiko kecil. Apakah dampaknya besar atau dampaknya kecil. Untuk itu Bapak Ibu, hati ini sangat penting. Ada firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dari situlah terpancar apa? Kehidupan. Jadi kalau kita jaga hati kita dengan baik, maka kita juga akan menjaga kualitas hati kita dalam memilih sesuatu. Kan sebelum bertindak, hati ini berperan penting kan. Kalau Anda nggak damai sejahtera, Anda nggak mungkin berani melakukan itu. Tapi kalau hati Anda kuat dan teguh, Anda pasti akan berjalan. Makanya Yosua kan dikatakan, janganlah takut dan kecut dan tawar hati. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya toh? Firman Allah berkata demikian kan ketika mereka mau tanah perjanjian. Nah buat Anda ya besok yang mau ke tanah suci, jangan takut. Jangan kecut dan tawar hati. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya. Percayalah bahwa pilihan untuk berangkat di musim panas, ya lagi panasnya. Itu adalah pilihan yang tepat. Karena apa? Tuhan ada di sana. Pasti ada pembelajaran penting. Betul ya Bu Lingga? Kemarin kita baru aja pulang. Suhunya udah hampir menyentuh 43 derajat sampai 44 ya. Jadi sempat berapa jam itu sempat 45. Panas sekali. Tapi dari situ kita belajar banyak. Demikian juga Anda yang besok akan berangkat. Ya. Ada pilihan yang membawa kita kepada hal yang baik, namun sebaliknya juga ada pilihan yang membawa kita kepada hal yang buruk. Jadi apa? Kita harus hati-hati. Katakan hati-hati. Hati-hati hari ini ya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Hati-hati ketika Anda harus mengambil sebuah pilihan. Kenapa? Karena pilihan akan yang Anda ambil itu pasti akan ada pengaruhnya dalam kehidupan Anda di langkah Anda selanjutnya. Anda menerima pekerjaan A, pasti ada hal yang mengiringi itu. Ketika saya menerima ini, ada hal yang harus, ya ada memang harganya harga yang bayar mahal. Saya bersyukur karena saya kenal dengan keluarga OIC semua, ya Bu Diana, Pak Yosep. Makanya walaupun harganya mahal, terima kasih ya sudah mau mengerti. Gembalanya pergi dulu, pergi terus. Tapi bukan cari duit ya Bapak Ibu. Tapi dengan cara itulah saya menerima berkat Tuhan untuk saya boleh pulang ke Sorong.
menemui Abu nih dan anak-anak ya. Dan saya bersyukur untung kita kenal ya. Coba kalau saya nggak kenal sampai oma-omanya, pasti Bapak Ibu udah lari dari kami. Maksudnya apa? Lari ke rumah habis itu balik lagi ke gereja, betul ya? Oke Bapak Ibu, demikian yang menjadi pembelajaran hari ini ya. Apa nih yang akan menjadi pilihan Bapak Ibu hari ini? Mungkin Anda lagi mau milih direktur yang baru barangkali. Pilihan saya bingung Abuna, antara dia atau saya. Oh kalau saya bilang pilih aja diri sendiri. Tanggung-tanggung amat ya. Aduh. Ya gini aja Bapak Ibu. Kita kan belajar nih. Sinkronkan aja mata kita dengan hati kita. Apa yang kita pilih ini harus ada di atas sebuah kebenaran. Ya. Karena kalau itu di atas sebuah kebenaran pasti baik. Pasti baik. Tapi kalau di atas nggak enak, sungkan, percayalah. Berkatnya juga sungkan Bapak Ibu. Iya dong. Kan ada hukum tabur tuai. Kalau kita semangat, oh Tuhan semangat banget. Kita gila sama Tuhan nih. Tuhan lebih gila lagi sama kita. Makanya kalau Anda tanya, Abuna, aduh pagi bener Abuna, jam 4:30. Ya emang gila banget Abuna, emang gila. Tapi ya gimana, saya ngerasain kok, saya makin gila sama Tuhan, Tuhan makin gila sama saya. Gila dalam konteks yang positif ya. Bullying aja kuat naik turun, betul nggak Bu? Tongkatnya jadi tongkat sakti nggak kepake. Tongkat kaki tiganya nggak kepake Bapak Ibu. Bawa tongkat terus gini, udah Abuna nggak enak pakai tongkat. Aduh, saya bilang puji Tuhan ya. Malah beliau bisa lebih bijak mana. Ini saya nggak bisa Abuna, jujur ya. Itu pilihan sangat baik Bu Lingga waktu itu ya. Memilih untuk saya nggak kuat nih Abuna. Karena apa? Tidak memaksakan, tapi besoknya bisa berangkat lagi. Daripada dipaksakan besoknya nggak jalan sama 3 hari gara-gara cenat-cenut kakinya. Betul nggak Bu? Setiap pilihan akan mendatangkan hal-hal yang baru. Apakah itu baik atau buruk. Ya. Jadi Bapak Ibu, baik Anda yang mau kerja hari ini, mau yang berjalan besok ke Tanah Suci, pilihan Anda untuk bangun pagi, saya boleh katakan pilihan Anda baik. Kenapa? Kalau nggak baik nggak mungkin saya bangun subuh terus. Bahkan rela-rela nggak tidur. Kayak hari ini, jujur aja saya tidur cuma berapa jam karena kebangun-bangun terus. Karena biasanya kadang-kadang kalau lagi cari bahan, baru dapat segini, apa ya Tuhan ya. Terus ntar ketiduran, kebangun lagi. Saya ya sambil cari lagi, apa ya yang bisa, yang Tuhan mau ngomong apa. Dan saya bersyukur Bapak Ibu tiap hari pasti beda-beda ya. Jadi seperti halnya kehidupan kita selalu ada hal yang baru. Jadi mari Bapak Ibu yang terkasih, taruh tangan di dada sama-sama, pejamkan mata, ingat baik-baik dan renungkan baik-baik. Apapun hari ini yang menjadi pilihan Anda, pastikan yang Anda pilih adalah sesuatu yang benar. Pastikan itu adalah pilihan yang berguna dan membangun. Sebab hidup setiap orang sangat ditentukan pada akhirnya oleh pilihan yang diambilnya. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dengan hikmat yang baru yang memberikan Bapak Ibu kekuatan dan kemenangan yang baru. Berkat baru sudah Tuhan sediakan dan Tuhan akan mengimpartasikan kepada setiap Anda semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberimu perlindungan, kekuatan dan damai sejahtera, penyertaan dan roh takut akan Tuhan. Dan bijaksana dalam memilih atau mengambil sebuah pilihan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk Ibu Marta yang ada rencana untuk pergi ke luar negeri bersama dengan rekan-rekannya. Tuhan menolong, Tuhan membimbing dalam perjalanannya agar apa yang menjadi pencanangan program, kegiatan, dari keberangkatan sampai berkegiatan bahkan sampai kembali ke Indonesia. Sebagaimana Tuhan juga menjaga hamba-Mu dan rombongan yang akan besok berangkat. Berkati semua Bapak Ibu yang akan berangkat besok yang hari ini datang ke BW ini Tuhan. Berkati keluarga mereka yang harus ditinggal sementara. Berkatilah kesehatan mereka. Berkatilah tubuh jiwa roh mereka.
Tuhan meletakkan berkat yang berlimpah-limpah. Apa yang mereka bawa ke tanah perjanjian, tanah suci, adalah sebuah niat yang murni dan tulus. Tidak ada niat yang lain. Kalau mereka membutuhkan mujizat, berlakulah sebagaimana grup-grup yang sebelumnya. Orang-orang yang merindukan keturunan, Tuhan buka kandungannya. Yang mengalami sakit, Tuhan beri kesembuhan dan kekuatan. Yang berbeban berat, Tuhan lepaskan. Sehingga sampai kembali ke Indonesia, mereka sudah kembali berbeda menjadi orang-orang lebih dari pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Tepuk tangan nih Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, sukses selalu ya. Pokoknya semangat selalu dan selamat beraktivitas. Hati-hati dalam pilihanmu Bapak Ibu. Dan juga yang pastinya terima kasih buat Abuni sudah membantu hari ini co-host seperti biasa hari-hari sebelumnya. Dan untuk semua tim yang kemarin bertugas di ibadah, terima kasih ya. Semuanya, Bu Diana, Bu Linda, Bu Helmi, semuanya. Thank you so much ya. Bu Natali ada semuanya ya. Oke Bapak Ibu, Pak Musa Lembang, thank you. Tuhan berkati. What a surprise. Thank you banget. Bapak Ibu semuanya, sampai jumpa besok. Oke, besok pagi kita ketemu. Terima kasih. Terima kasih Abuna Abuni. Iya, Horas Pak Jusman. Terima kasih God Abuna. Semangat Pak Musa Lembang. Ya, sama-sama. Selamat pagi Abuni. Ya, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua hari ini ya. Iya, Terima Bu kasih. Lingga. Salam buat Pak Yopi ya, putranya Pak Yopi. Makasih Abuna. Ya, sama-sama Bu. Oke, baik. Sampai jumpa besok ya. Saya izin live ya. Oke, semangat selalu. Tuhan berkati. Bijak dalam memilih. Bye.